bukan masalah kerjaan sih. Sebentar ya. Jadi ini masuk ke dalam konten. Jadi tolong tidak disebutkan nama dan identitas siapapun dalam Ya, perngobrolan ini. Karena ngobrol saya ini akan, cybernya Mas. ya, tapi makanya tetap Ya, saya jangan disebutkan identitas atau nama siapapun. Saya tetap disclaimer Bu, karena oke kita Mas Andro ini. kita nggak tahu di kemudian hari nanti kayak gimana orang nuntut. Makanya saya harus Iya, disclaimer. bener. Gimana? Mas aku ini mau minta apa sih, cuman sedikit nasihat gitu loh. Ya. Caranya ikhlas itu bagaimana loh Mas? Aku cerita dulu ya. Gini Mas, bukan gini. Kan kita itu jalin hubungan gitu ya Mas yo. Aku di sini dan pasangan di Indonesia gitu. Terus aku yang di sini kerja lurus-lurus nggak neko-neko sampai kita ketemu kemarin pulang itu nggak ada masalah apa-apa. Aku yang nggak tahu apa-apa. Ternyata Mas selama kita hubungan 1 tahun itu dianya itu ada itu hidup sama perempuan lain itu. Saya nggak tahu. Itu udah dijalani 1 tahun gitu loh Mas. Sakitnya minta ampun. Jadi dalam setahun itu saya itu dibohongin, menjalin hubungan bohong itu. Saya yang dibohongin. Mungkin karena saya itu nggak ngelihat. Saya di sini kerja, sedangkan di situ sama hidup sama perempuan lain. Pada akhirnya kemarin saya pulang Indo dan ketemu dia bareng lah, namanya sudah tahu keluarga saya, keluarga dia, sudah urusan keluarga gitu. Terus saya balik ke sini lagi, kok dia gandeng lagi sama perempuan itu gitu. Pada suatu saat ya Mas, itu kan ada acara di rumah, itu nikahan lah. Terus itu cewek perempuannya itu dibawa ke sana gitu loh Mas. Terus ceweknya dibawa ke sana, saya itu nggak tahu. Udah kejadiannya itu hampir 5 bulan. Terus ada orang ngomong sama saya, Mbak, kamu apa nggak tahu gitu. Kemarin itu yang namanya si A itu bawa itu perempuannya yang itu dari sana itu diajak ke rumah sini. Saya nggak tahu, aku bilang gitu kan namanya saya di luar negeri. Lalu saya terusin nembus ke keluarganya, apa bener ini gitu. Katanya itu, iya memang dia itu bawa kayak gini-gini. Terus saya nanya, kalau sudah ada dia, kenapa harus sama saya gitu. Wong ini sudah keluarga saya tahu, semua tahu gitu loh Mas. Cuman yang bikin sakit hati itu bukannya saya nggak bareng gitu loh Mas. Saya itu sakitnya 1 tahun hubungan, saya itu dibohongi. Padahal dia itu ada wanitanya, hidup berdua sama wanitanya gitu. Saya minta pencerahannya Mas Andrew, cara ikhlas itu bagaimana gitu. Bukan saya itu sedih putus, bukan. Cuman ingin dinasehati ikhlas gitu loh Mas. Cara biar saya tuh ikhlas gitu. Ya wis ngono wis yang ganjel di saya itu 1 tahun disakitin ini loh Mas, dibohongin itu sampai keluarga tahu, keluarga sana tahu, tapi kok kayak gitu. Mohon diminta itunya aja. Ikhlas itu yang gimana biar saya itu ya wis lah ikhlas ngeten. Ya Mas. Oke. Kalau kalau sampean sudah cerita kemudian saya ditanya itu saya cuman begini Mbak. Ini saya menceritakan diri saya aja ya Mbak. Biar sampean juga punya gambaran, biar saya juga tidak justifikasi atau menghakimi kehidupan sampean, tapi saya bercerita tentang kehidupan saya supaya nanti sampean juga bisa merasakan ya. Jadi gini, saya itu sejak tahun 2000, ini saya cerita ini bukan untuk saya mengeluh, tapi ini gambaran bahwa sampean merasakan kehilangan sesuatu, saya juga bisa ngerasain kehilangan sesuatu gitu. Kan ini yang diceritakan adalah kita itu dibodohi, dibohongi, Iya. dan kita Mas. dan kita itu dibikin yang nggak pas. Jadi gini, saya tahun 2000 itu merasa bahwa hidup saya itu orang yang nggak punya ya kan. Nah, ketika nggak punya saya puasa Senin Kemis. Saya jalanin sampai 16 tahun. Saya jalani 16 tahun, saya tirakat, saya menahan segala sesuatu, keinginan apapun semua saya tahan. Bahkan saya sempat bekerja pun saya tahan semuanya. Tapi alhasil, hidup saya hari ini itu jauh lebih baik daripada 16 tahun yang lalu. Ya. Jadi sudah 16 tahun, ini kan tahun 26 nih. 26 dari saya puasa 2000, sekarang 2024 ya 24 tahun lah. Saya di 16 tahun itu berarti ada 8 tahun tersisa. Ya, yang 8 tahun setelah saya nggak puasa itu hidup saya enak. Akhirnya di 2 bulan kemarin saya diberikan penyakit jantung.
yang saya tidak pernah duga, saya tidak pernah kira, saya nggak pernah apa. Dan saya harus membayar uang sekitar 78.000 ke rumah sakit, ya kan. Otomatis hidup saya kan kenapa? Saya kan meraba-raba hidup saya. Kenapa aku kok diberikan rezeki yang seperti ini? Ya kan? Karena tugasnya Gusti Allah itu tidak cuma hanya memberi, tapi mengambil juga. Nah, ini yang tidak banyak orang itu sadari. Makanya kenapa ada ilmu ikhlas. Karena giliran apa yang ada di dalam diri kita itu terus diambil dengan sangat tidak kita sadari. Ya sudah, itu kan kersane Gusti Allah. Kenapa Gusti Allah memberikan itu? Ya karena ada hal-hal yang kita lupakan. Itu pasti, Mbak. Jadi kita nggak melihat orang lain yang nyalai kita nggak pernah lihat orang lain. Cukup kita melihat diri kita. Ada sesuatu yang lalai untuk kita lakukan. Sehingga Gusti Allah itu ngambil itu semua. Ya kan? Kayak orang Aceh diserang tsunami. Ya kan? Kita mau nyalain siapa coba? Nggak usah kita nyalain. Yang ngelihat diri kita lagi. Kalau memang aku diuji dengan cara yang seperti ini, aku diberikan rezeki dengan cara yang seperti ini. Kenapa saya bicara rezeki? Kehilangan itu juga rezeki. Untuk kita diingatkan agar kita mau kembali. Nah, selama ini apakah kita ingat kepada siapa yang memberi segala sesuatunya buat kita? Apakah kita itu ingat sama yang ngasih? Nah, itu yang menjadi pertanyaan di dalam diri sampean, supaya sampean perasaan ikhlasnya itu jauh lebih besar. Bisa dipahami kan? Jadi kita nggak bahas garangan itu, kita nggak bahas orang yang nyakiti hati kita nggak bahas sesuatu yang di luar kita, nggak perlu. Kita bahas ke diri kita sendiri. Selama ini yang tidak saya lakukan itu apa? Selama ini yang lalai saya lakukan itu apa? Selama ini rasa syukur yang tidak saya lakukan, saya ucapkan itu apa? Ya kita meraba lagi ke diri kita. Jangan kita merasa seseorang yang paling merasa benar. Dan ketika kita kehilangan sesuatu, terus kenapa kok kamu begini kan Gusti Allah? Justru pertanyaan itu harus kita balik. Ya sudah Gusti Allah, terima kasih kamu sudah memberikan pelajaran yang begitu berharga buat saya. Kehilangan, ya kan? Kehilangan itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Makanya kita diberikan kehilangan agar kita bisa belajar bagaimana caranya ikhlas. Lah cara ikhlas tadi ya gimana? Nah, dari sampean hidup sampai sekarang itu loh, kalau sampean dikasih nafas, hitungannya berapa? Sampean harus bayar berapa untuk bisa bernafas? Oke, Mas. Jadi pembelajaran tentang ikhlas itu cuman melihat lagi ke dalam diri kita aja. Sampean bisa ke Hong Kong, sampean bisa memberikan nafkah siapapun, bahkan sampai sampean memberikan segalanya, terus akhirnya segalanya itu juga terambil, sampean hatinya terkoyak. Itu berarti ada sesuatu yang miss, sesuatu yang salah, sesuatu yang nggak tepat, sesuatu yang nggak benar. Dan itu jawabannya di dalam diri sampean sendiri. Ketika sampean menemukan jawaban itu, ikhlas itu akan automatically. Karena kalau kita mencari jawaban itu kepada orang lain, yang ada di paido, di lokno, wah goblok, cengoh, pekok, lah ya toh. Tapi kalau sampean bertanyanya sama saya, ayo kita berpikir bersama-sama. Saya juga, saya kena penyakit. Orang kalau dibilang saya kena penyakit jantung, nggak ada yang percaya, Mbak. Sekarang ini Mas Andrew kena penyakit. Ya makanya saya bisa cerita, karena saya sudah ngalami gitu loh, Mbak. Iya. Saya kena serangan jantung, Mbak. 90% orang kena serangan jantung, 90% akhir itu meninggal. Tapi saya masih hidup. Berarti kan ada rahasia.
ada sesuatu yang harus saya perbuat, ada sesuatu yang harus saya syukuri, ada sesuatu yang harus bisa saya pelajari dari peristiwa penyakit itu. Nyawa loh Mbak, jantung ini. Bukan hanya uang 100 juta, 200, 300, 400, nyawa Mbak. Sudah dekat dengan nyawa. Bisa dipahami nggak maksud saya? Saya Ya. bahaya. Nah, makanya kan saya bilang, bukan saya membandingkan masalah saya dengan masalah sampean. Kan kita harus punya rasa ikhlas gitu. Iya kan? Yang sampean tanyakan tadi kan ke situ gitu. Iya, ikhlas itu. Nah, makanya saya ceritakanlah penyakit yang dekat sama nyawa. Lah sekarang sampean kan jauh dari Mas, ujian sampean itu jauh dari nyawa. Nyawane sampean itu jauh. Berarti kan tidak belum seberapa. Bukan dibandingkan sama saya, bukan, tapi kan belum dikasih sakit, belum dikasih kayak yang di rumah sakit, kena kanker, kena tumor, yang dia nggak bisa ngapa-ngapain, hanya meratapi nasib di tempat tidur. Tapi sampean masih bisa bergerak, sampean masih bisa telepon. Nah, syukuri itu. Ya sudah. Aku dapat pelajaran penting dari Gusti Allah melalui kamu, garangan gitu. Ya sudah, selesaikan. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita terima lagi nanti. Rezeki-rezeki yang belum nyampe ke kita itu masih banyak lagi. Terlepas rezeki itu termasuk musibah, saya menganggapnya itu rezeki. Karena saya masih diberikan kehidupan, masih diberikan nafas. Kalau tahu-tahu diambil tep, dosa saya masih banyak, apa nggak masuk neraka saya? Oke, Mas. Nah, oke. Sekarang setelah saya ngomong, dalam cara berpikir sampean sudah mulai bisa mempunyai bayangan nggak untuk ikhlas tadi? Iya Mas, katanya Mas Andro itu ya, kalau masalah saya itu lebih parah dari Mas Andro. Mas Andro itu udah deket nyawa wis ikhlas, sedangkan saya cuma bisa kayak ngono iku. Nah, kok itu makanya sampean harus berkumpul dengan orang-orang yang berbahagia. Dan sampean harus kembali bagaimana? Ya berserah diri lagi. Ya wis Gusti Allah, tak tompo nganti ikhlas apa sing ngarepe mbok wae. Kan seperti itu, Mbak. Dan saya walaupun masih dikasih penyakit itu ya hari ini tetap ngonten. Ya masih dengerin masalah-masalah kalian. Sampai orang nafsu mangan deh Mas, pirang-pirang mulai kejadian kayak sampai saiki. Sekarang ya harus makan. Makanya kalau sampean nggak doyan makan, nonton konten makan. Biar sampean ikut berhasrat untuk makan. Atau sampean berkumpul sama orang-orang yang memberikan dukungan positif. Jangan orang. Nggak pernah libur. Nah itu dia, nggak pernah libur juga. Akhirnya depresi, ketemu mau majikan, minta. Sampean butuh healing. Kalau ini benar-benar sampean memang butuh healing, sampean harus keluar. Keluar artinya ya minta libur. Saya ada masalah di keluarga, boleh nggak? Lah kalau sampean sudah perjanjian, aku terus ngomong apa? Nggak bisa. Nggak libur itulah yang menyebabkan tingkat depresi sampean tinggi. Kemarin saya ikut di KJRI bimbingan mental, tak pikir otak saya kena gangguan. Ternyata saya datang ya cuman begitu aja sih, tapi ya oke lah. Karena saya juga terlambat datangnya. Jadi sampean harus keluar. Kalau enggak nonton film-film lucu. Saya Mas, nggih tak dukno, tak unggahke ngeten Mas. Ya, iya. Gini loh Mas, sing gawe saya itu merintih lorone kejero niki. Ya Allah ngono, setahun loh aku bisa dibohongi koyo ngono, aku kira rupo-opo. Terus tak dukno meneh, ya wis lah ikhlas sing wis ya wis. Kok munggah menedu pegel aku iku sing ya jangan diinget-inget, dia sudah itu pelajaran. Sampean bilang setahun dibohongi. Mbak, aku juga pernah jatuh cinta kepada wanita yang sekonyong sekoter Mbak. Tak belani kabeh sampai tabunganku 46 juta ya zaman sakmono Mbak. Wis aku resign, aku keluar dari perusahaan, aku ndak kerja, aku mau DP rumah. Hanya demi wanita yang aku cintai. Kebetulan dia masih jadi bidan yang belum lulus. Sampai ibu bapakku datang melamar. Ya setahun setelah dilamar jawabannya apa, mereka menolak. Piye rasanya Mbak? Wis
Para sampean yuk Mas. Segala effort dan usaha kita perjuangkan buat dia, kerja mati-matian, rela meninggalkan pekerjaan demi dekat dengan dia, segalanya kan ya bucin. Saya bukan nggak bercerita ya teman-teman, jadi teman-teman itu ada masa juga bucin-bucinnya sama laki-laki, akhirnya terbodohi dan semuanya. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Terus iya Mas, sampean bisa sembuh itu? Ya sudah, saya pergi ke Jepang. Saya kalau frustasi saya pergi jauh, pergi ke Hong Kong, mencari situasi dan suasana baru. Lah sampean dibujui sama bojone lah sik tetep gak preye nang kono golek dhuwit, apa ya sumpek. Ngejak ngopi aku budal ayo. Mangan gedang goreng ngakak ngiki hahihi. Datang ke acarane komunitas YouTuber, nontonin anak-anak main band, lucu-lucuan, kumpul karo kancane, sampean traktir kancane mangan, sampean delok, sampean hanya diem aja liatin mereka sampean traktir seneng, lama-lama juga sembuh. Ya tapi lah ndak tahu libur ku ya wis. Ya iku salahe sapa Mbak nek gak tau libur. Terus aku kon kudu piye? Aku kon ngomong majikan sampean. Iki kan Mbak winginane aku libur Mas minggu kemarin, cuman Mbak kan sitas metu ke rumah sakit, jadi 3 minggu iki wis gak libur plus aku. Ya sampean ngomong sama majikan, aku juga stres, aku juga butuh healing. Bisa nggak kamu cariin orang atau tak cariin part time, aku tak libur. Gampang, tinggal diomongin. Orang part time suruh jaga sehari sampean libur. Nek sampean gak libur mededek nang ngono suwe-suwe ya repot ngono nek iso bunuh diri. Ngebleng. Nah, gunakan ibadah sebelah, bae jogo sampean sujud rukuk gitu wis ndonga istighfar kabeh suwe-suwe kan yo. Itu sampean berapa bulan sembuh iku Mas? 3 minggu. Putus. 3 minggu di rumah sakit. Itu sampean sudah ente-entean ya Mas nemiku. Lah aku kan ndak sebegitu anunya, cuman ndak ente-entean gitu, cuman perasaan lebih parah. Sampean kan perasaan. Ya enggak. Iya Mas. Ya semuanya perasaan. Kalau duit mah bisa dicari selama badan sehat. Iya Mas. Ya nek perasaan sampean emek tuku nang pasar perasaannya dijolno. Perasaannya luka, dikai obat merah emang iso kan? Ora Mas, aku nang kene nyembuh gawe ndak tau metu nang kono malah meneng karo wedokan sakos bae. Itu biasa, makanya dengerin kontenku. Dengerin kontenku terus. Biar sampean itu bisa tahu. Oh iya. Mas kok laki-laki itu bisa menyembunyikan kayak gitu ya Mas yo? Ya bisa no. Kenapa nggak bisa? Makanya inilah yang menyebabkan kenapa perempuan di Hongkong itu keras-keras semuanya. Karena ya kayak sampean gini, begitu dikei lomo hati konone mbel gedes. Ya wis. Ya ini salah satu tantangan, salah satu kendala, salah satu persoalan, salah satu masalah kalau LDR, long distance relationship, hubungan dengan jarak jauh. Iya. Akan dia bisa nih yo Mas yo. Ya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Makanya aku kalau sama bojoku ya sudah, kita menikah ya jadi satu, gimana caranya. Dia maunya di mana ya saya ngikut. Makanya kan banyak anak-anak yang sekarang banyak tertipu job cowok gara-gara pingin laki-lakinya deket di sini, pingin dengan istrinya, alhasil banyak yang overstay paper, nggak dapat pekerjaan yang resmi. Ya itu salah satu kendala. Ya karena pasangan kita ini dikongkon belajar boso, emang gelem boso Inggris, wis kadung tuwek, sampai naik gelem gak gelem. Jadi nggak ada laki-laki sing pasangan luar negeri ki angel wong lanang setia ya Mas. Apa kae ngono kuwi kok ya? Bukan tidak ada yang setia. Setia itu tetap ada. Setiap manusia itu juga ada yang baik, ada yang jelek. Jadi jangan sampai membuat sampean ketika terlukai terus akhirnya tidak bisa percaya sama laki-laki, terus akhirnya seneng podo wedoke kan. Ya banyak juga yang kasus kayak gitu. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ya sudah gini. Makanya nek sampean ambek cowok Indonesia nggak bisa ya wis kayak gitu sakitnya, ya ganti sama cowok Hongkong yang kelihatan mata di sini.
yang bisa libur ketemu. Kan gitu toh Mbak. Ya. Nggih Mas. Harus libur, minta ngomong. Jadi wis masalah iki wis diikhlaskan aja ya Mas, wis lah ngono aja. Gini loh, sampean mau nggak ikhlas itu loh sudah terjadi. Terus iya, nek sudah terjadi kita mau ngapain coba? Kayak aku, wis kadung kena penyakit, terus sudah terjadi. Aku mau menyesali, ya enggak, sekarang harus dijaga semuanya. Dijogo. Iya Mas, iya. Nah, sampean juga dijogo hati perasaannya aja sampai terluka. Makanya lebih ngati-ngati. Gitu loh. Duitnya simpen dewe. Ya kan? Rasa cintanya itu pelan-pelan diberikan kepada orang yang memang bisa dipercaya. Kalau hilang ya gak apa-apa, anggap ala ya sudahlah, mungkin aku nggak cocok ambek awakmu, aku tak golek neh, kan aku duwe kesempatan golek maneh. Wong aku yo iso golek duit, aku seger. Sapa ngerti sesuk diwehi dudo ganteng apik. Duite akeh. Amin. Terkewer-kewer karo sampean. Goro-goro bokonge semok. Dalam semangat malah iso guyu ngene Mas. Bokong semok. Lho nek karo aku ya kudu ngono, Mbak. Mari nangis terus guyu. Iso juga mari guyu terus tiba-tiba nangis ya iso. Mungkin iki lambene Badan sampai ora nafsu mangan ki lho kan lucu. Ya mangan, nek gak yo rene ayo mangan karo aku, bergedel, jagung. Rendang. Ya Allah, untung ya ono konten, ono tempat lah, intinya ono tempat pundak mbuh sapa iso. Yo ya ada ngejak guyon karo aku yo gayeng apa meneh nek kopine. Le. Nek kopi gedang goreng. Sampeyan cerowi to sak entekno tak rekam. Wis mari wis. Ben dadi pelajaran guys sing liya-liyane. Oke, aku mari cerita ngene iki Mas, kok aku mikir-mikir tambah ikhlasku tambah jeru, sabarku tambah jeru ya wis kelas dari Mas Andro ngono kuwi. Iya. Bukan cuman jare aku. Sampeyan yo rungokno Gus Bahas, sampeyan ngrungokno ustad-ustad liyane iku sing ngomong sing piye gawe ngibur hatinya sampean kan boleh. Nek aku mah opo Mbak YouTuber repleknyes. Lah ya aku karen ngene ngenes ya Mas, ndak nafsu mangan sini kono karo wedoan yo racur aku Mas ya. Ya enggak apa-apa. Wis berkekan. Ya bisa jadi ya Gusti Allah itu memberikan kita yang baik setelah dapat yang buruk. Amin. Kan gitu, Mbak. Iya, Mas. Sing positive thinking. Iyalah mau sakmono ta kecil. Nek cuman ngene tak adepi. Coba sampean bayangno, sing wong tuane meninggal, dia kontrak terus gak iso mulai. Tidak melihat detik-detik terakhir orang tuanya meninggal. Piye perasaane? Ya kan? Iya ya, Mas. Yang kayak gitu, banyak yang jauh lebih sedih. Piye rasane lanangane gak gelem dipegat. Ya kan? Lanangane gak gelem dipegat, moroti sembarang kalir, omahe dipek. Nangis ketulo-tulo nang kene. Ya. Iya ya, Mas yo. Akeh jek anek wong cuman sing lebih parah teko aku ki oke Mas. Luwe remuk. Utang apa paspore digadekno kancane 3 tahun bayari utange kancane. Lho. Gak bahaya ta? Sampeyan ndek utang ora? Kan ora ndek utang. Kan duwe Mas asli dan di popo. Pangan-panganan plom-ploken nek iku anjene gawe awakmu lega. Ngono lho, aku cek iso golek 10 kali lipat. Siapa ngerti sesuk? Sekali lagi. Kan pacaran bukan berarti jodohnya mungkin sik diuji sik apa. Nah, cek pacaran kok bingung. Sesuk moro-moro sampean oleh susu apa pokungkung apa-apa. Aku duwe dhuwit 600.000 Hongkong dolar, kowe gelem gak tak rabi? Loh, piye sih? Bisa enggak? Iya, Mas. Alhamdulillah wis iso ratang guyu iki. Ya sidine kelas nae lah. Ora, bukan intine ikhlas. Dhewe nek urip kudu sing dilakoni ngene ya kudu tak lakoni, ngono lho.
Oh iya. Nek aku kudu nglewati kudu mbok apusi ya wis gak apa-apa. Aku kan saiki mbok apusi. Sesuk meneh akan aku belajar supaya ben gak dihapusi neh. Suarane sik kenceng ngene. Suarane iki ge nyelatu wong iki. Wong iki iso nangis-nangis sampe nyelatu. Suarane banter ngene. Dua jadi tukang rentenir sampean iki ya cocok nagih utang. Oh lah, ramojo aja tukang rentenir mo. Rawani utang-utang mo, kowe dadi rentenir. Dari lek mati ndak tenang. Nek mati dirubung uler mayite kan ngono jirene. Lah iya. Ya, sampeyan nyelatu wong iki iso. Golek ngrentengi lanangan nongkrong 3 4 5 lho, beres. Jek kuat kan, gurung menopause kan? Ya durung. Nah, ya, tapi winginane ngrungokno critane sampean kae jarine wedi lah wong meteng karo wong ireng ngono ku terus apa-apa wedi ya critane wingi. Ya sampean sarungi dijajal nek gedhe enak apa piye ngono lho. Cakuyan gitu, otak keselemur gitu, ket mau dengung, kayak pawon. Lho, domongi ya, be sampean karo Gusti Allah ditakdirno ngrasakno sing gedhi reng dawa kan ya gak ngerti. Aduh, santri cakuyan. Lho, ya apa sih? Aduh. Apa sampean dikon ngrasakno gedhi tapi gak sunat, cek kiwir-kiwir ngono kan ya ade gak ngerti. Mau hamal ndak gelem ndak ngomong masalah ndak ngrasakno kok iki ceritane mbake jadi ini Kak apa sepisan kan mbek wong ireng langsung meteng ngono kan. Ngeri ya. Pas kabeh. Ngeri. Terus enake wis dilu terus lek meteng ngono ku piye ngono kan. Coba. Enak dilu sampean ero ta nek ngene ku enak. Ya jelas dong mama piye ngono kulo Mas, jarene njajal sepisan tok terus sepisan karo ngiring terus meteng ngono piye ceritane? Ya ora piye-piye, ya Mbake duwe bojo iku Mas, pas nang YouTube sampean iku. Mbake ono bojone. Terus ya apa kowe mbake mulai nangis-nangis iku karena meteng. Lah ya terus piye mangane disarungi. Ya ben gak sampe meteng. Ya ben iso bolak-balik. Ngono lho, Mbak. Ya, ndak mikir iku aku diblending 9 bulan itu bahaya. Lu piye sih? Kena segede dawa iring pada ngono blending. Angel wis. Ngel wis angel. Ndak bahaya ta. Rengesan dadakno. Ya Allah, ya iki lek cerita Mas Andro iki malah curhat-curhat buri-burine mesti ono lawake. Yakin wae lek taruh ngono Lah piye wong kok sumpek ya urip ora kudu sumpek. Sumpek karo bahagia itu jalannya sejajar. Tapi kalau awake dhewe mikir kelangane tok ya sumpeke sing akeh. Nek ade ngelingi bahwa aku jek iso ambekan, aku masih bisa nonton YouTube, aku masih bisa tahu manuk yang gede dan yang kecil, ya rasa syukurnya pasti akan besar. Nggih. Sampeyan kan gurung tahu manuk sing gede dawa ireng kan? Ya sesekali njajal kan. Mas, ndelok YouTube sampean kae njajal sepisan wis langsung blending karo mbake nangis-nangis dadi Molindo kowe malah kan ngeri, bahaya. Nangis kan pas cerita mbak aku. Pas jajal kan guyang-guyu. Jadi cuma sekali Mas, langsung ngono. Iya kok. Ya sampean jajal lho, Mbak. Engko sampean critakno aku. Lah, kula blending piye? Kene wis rondo kok mulai-mulai iki moro-moro blending 9 bulan bapake sapa ora ro? Bapake wong Hongkong apa bapake wong ireng ngono ae lho. Aduh. Ya Allah, vitamin pun Mas boten. Boten sepisan, tapi ping kalih ping 3 ngono kan. Lurus-lurus sama Mas, pokoknya gawe lek wis laran wis biru nikah lah ana tempat sing genah ning Jawa lek ning kene wis lurus. Oh, nang kene ae, nang kene ben oleh KTP nang kene ae. Akeh. Suk-suk kongkong. Mas, wonge cendek gembrot. Gina-gino. Iya gak apa-apa. Payu jan, sampean tak critani ya wong sing kate rabi terus aku dadi seksine kabeh emang
rupane ayu-ayu ya enggak sih menurutku. Tapi ya pasangannya pernah ono ndelok YouTube sampean Mas oleh majikan kakek-kakek iku aku kekel aku komen aku nggone. Sing mau nikah. Sampean ngerti enggak? Ya itu kakek-kakek. Tapi itu bahagia. Dia iya sih. Dia dengan hatinya dia bahagia, dia merawat. Aku sampai waduh. Sebisa dia ya aku bilang. Karena ya memang itu hati. Ya sing sampean ngerti enggak kakek iku nek karo kita. Dipernak-pernakno, dipenak-penakno, dijaki mangan. Karena kita koncone bojone tadi. Sorry ya, saya bukan gosip dan saya bukan melihat dia tua terus mbaknya muda. Saya tidak melihat itu. Tapi saya melihat mbaknya ini juga sama kayak sampean, orang yang tersakiti sangat dalam. Kemudian ada seorang sosok laki-laki yang walaupun tidak muda tapi dia bisa menyayangi, mengasihi, menganggap dia sebagai manusia. Apa enggak tumbuh rasa cinta itu? Jadi jangan sesuatu itu hanya dilihat dari fisiknya. Sorry itu saya. Iya. Karena mungkin Mbak iku maji kebosi tua iku gawe nyaman Mbak. Nah, semuanya kan nyaman. Semuanya dia iso diemong, dia iso segala sesuatu bisa dipahami karo Mbak yo ngerti. Mbak yo tresno. Udah loh Mbak. Iya di YouTube-nya itu aku cinta. Ya sekali lagi cinta itu tidak bisa. Iya Mas. Nah, koyo sampean karo sing ngentekno duite sampean. Emang sampean ngerti kalau dia jelek? Iya kan? Iya. Mau membohongi sampean emang sampean ngerti? Enggak, tapi tahu endingnya. Lah pilih sing endi? Ganteng, jejeg tapi tukang ngapusi. Tapi tuwek, ya kan? Tapi gati, sayang, ngemong, piye? Coba, ya itulah fakta dan kenyataan. Ya, makanya jangan dilihat sesuatu itu dari tampak secara fisiknya, tapi dalamnya kan kita ndak ngerti. Iya Mas, ya. Kayak sampean ngene iki mangan remuk, gak doyan mangan. Ngobrol ambek aku ngekek guyu. Diomongi manuk ireng gedhi ya ngeklek-ngeklek. Piye sih? Jadi ku di YouTube sama nih ku sing gara aku guyu iku bisa langsung meten iku terus ngekek aku. Bisa. Sudah punya pandangan? Sudah bisa melepaskan semuanya? Iya Mas, insya Allah ya. Ya, main ke rumah, tak tunggu sampean. Delok sih modelnya kaya apa? Kaya Bagong apa kaya Petro apa kaya sekaya Polopong ngono iki lho. Polopong. Engko tak sapa ngerti. Mari mulih teko nggonku ngarep omah enek sing ting ting ting. Nah. Omah sampeyan iki lho Mas, biyen lho kos WB. Ayo wis lho. Sampeyan wis tau ora? Orang tahu zaman biyen iku tok pernah kepetukan sampean nang di KJRI kok. Oh ya wis. Tapi kas WP saiki nang ndi? Kantin. Main sini lah. Oke? Iya Mas. Ya. Ingat ya. Ya, oke Mas. Ya, terima kasih ya Mas. Ya, sehat selalu ya Mas. Ya. Hati-hati sampai manuk gede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Bye. Oke teman-teman semuanya. Lah kok aku koyo dadi ustaz ditakoki perasaan ikhlas. Mumet dase. Wis, semangat. Stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye.